Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para alim, para ulama, sebuah binisbah yang saya muliakan, Ta'mir Masjid Al-Ghafur dan seluruh jamaah Masjid Al-Ghafur yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa sehat, bahagia sekeluarga, dicukupi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, dimudahkan segala kesulitan kita, disembuhkan segala sakit kita, sehat sekeluarga, barokah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersyukur dan bersalawat, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayaknya Allah shalli ala Muhammad. Kaburi malah ayo mulai ya wis. Yang temanya pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya mantau sama Pak Nuju untuk LCD proyektor, tapi ternyata sedang error, mohon maaf. Jadi untuk sementara kita tidak tampilkan materi. Untuk kali ini jamaah sekalian, izinkan saya atas ACC dari beliau, Ustadz kita, Ustadz Adhan Sanusi yang sedang berada di luar Jawa, untuk menyampaikan sebuah tema terkait dengan fikih maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Terkait dengan maqasidus syariah ini jamaah sekalian, secara lughawi, secara bahasa, maqasid itu jamak dari maqsud, qasada yaqsudu, ya, atau artinya sebuah tujuan atau sesuatu yang didatangkan, tuntutan atau kesengajaan, itu qasada yaqsudu, sehingga menjadi maksud, jamak taksirnya maqasid, begitu. Nah, untuk hal ini jamaah sekalian, kemudian syariah merupakan jalan menuju, menurut bahasa syariah itu artinya jalan menuju sumber air, jalan ke arah pokok sumber keadilan, atau nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Itu pengertian syariah. Kalau jenengan sering mendengar lagunya ya Pak ya, ojo mung ngaji syariat bloko, nah itu syariat itu secara bahasa seperti itu, sumber keadilan, ya, hukum bagi amaliyah-amaliyah kula panjenengan, itu arti syariat. Maka dari itu jamaah sekalian, maqasidus syariah secara bahasa bermakna beberapa tujuan yang terkait dengan peraturan-peraturan yang menjadi amaliyah-amaliyah kita dalam segala aspek kehidupan. Itu maqasidus syariah. Sehingga tujuan utama maqasidus syariah itu jamaah sekalian adalah merealisasikan kemanfaatan untuk seluruh umat manusia, atau disebut dengan masalihul ibad, kemaslahatan yang bisa dimanfaatkan oleh sesama insan, ya, umat manusia, hamba-hamba Allah terutama, sesama kita orang-orang yang seiman seagama. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan kemaslahatan ini sangat universal, sangat am, sangat umum, termasuk
kepentingan-kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Sebagaimana yang kita tahu jamaah sekalian, bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menebarkan visi misi kasih sayang. Panjenengan yang biasanya terpengaruh oleh anak cucunya, tua-tua gayanya Valentine, yang katanya hari kasih sayang, di dalam Islam tidak ada hari kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang itu selama-lamanya kepada siapapun, kepada apapun, berdasarkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan rahmat, kasih sayang, bukan sekedar kepada sesama muslim, bukan sekedar sesama manusia, bahkan bukan sekedar kepada seluruh alam semesta. Jadi baik yang lahir maupun yang batin, yang kelihatan maupun yang gaib. Sampai segitunya jamaah sekalian, hebatnya Islam itu. Sehingga seluruh syariatnya akhirnya memiliki tujuan yang sangat mulia, ya, terhadap seluruh aspek kebutuhan kula panjenengan semua. Duniawi maupun ukhrawi terakomodir semua Bapak Ibu terhadap Islam dengan ajaran Islam. Nuwun sewu, makanya syariat Islam itu dengan maqasidus syariah akhirnya akan mengetahui bahwa ternyata seluruh kebutuhan kula jenengan diatur di dalam Islam. Bahkan nuwun sewu sampai masalah sepele sekecil apapun. Panjenengan nuwun sewu nggih wong atase wong nang kamar mandi lho. Lah saelek-elek wong to. Wong tempat kotor kaya ngono. Lha wong Islam niku diganggen donga kok. Nggih. Lah doa itu bagian dari syariat. Itulah yang membedakan antara ke toilet kula jenengan dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman sekedar menunaikan hajatnya selesai. Tapi kalau panjenengan ke kamar mandi, ke toilet, ya, insya Allah jadi ibadah loh. Di kamar mandi itu jadi ibadah. Ya bukan berarti itu di kamar mandi sholat ya mboten. Sama di kamar mandi dungo, ya Allah. Malah mboten parah. Tapi apa? Maka di situ ada syariat berdoa. Ya, mau kamar mandi berdoa, mau dahar berdoa. Itu dianggap sesuatu yang sepele, jangan Pak. Walaupun kelihatannya sesuatu yang mungkin sepele menurut panjenengan, menurut kita, tapi ternyata itu adalah bagian dari syariat yang begitu mulia. Ya, itulah yang membedakan. Panjenengan dahar disertai dengan doa, dengan orang yang tidak disertai dengan doa, mungkin sama-sama kenyangnya, gitu. Tapi panjenengan satu suap, 1 sendok, 2 sendok bernilai pahala. Begitupun panjenengan gara PR ambek mbok arek antara ndonga kali mboten. Makanya jenengan kudu hafal, Pak. Sakmene tuwae kadang-kadang gak hafal kok, brak-bruk tok ae. Kalau nate Pak, badhe nikahaken ngoten tak takoni, "Le, sampean kok wis wani nikah? Wis ro dongane?" Mboten Yai. Napa dongane Yai? Ayo sampean waca sik aku. Lah kok malah maca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nauzubillah min dzalik. Nuwun sewu Pak, ngapunten. Jadi ini sesuatu yang terkait dengan syariat Islam dan itulah yang disebut dengan maqasidus syariah. Maka bahkan seorang ulama ya menyampaikan bahwa terkait dengan maqasidus syariah itu nggak jauh-jauh beda dengan kula jenengan memaknai esensi kemerdekaan, Pak. Adanya kemerdekaan Indonesia itu justru hanya sebagian kecil dari rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia, yang tentunya ketika dibingkai dengan syariat Islam, betapa luar biasanya rahmat Allah kepada kita. Gitu. Jadi bukan sekedar jargonnya Nusantara baru, Indonesia maju. Mau maju kemana? Gitu. Jadi kita pahami maqasidus syariah itu seperti apa, sehingga kita berbangsa bernegara ini bisa menerapkan, menduduk selehkan. Ya napa kalau dadi warga Muslim, ya napa caranya dadi warga Indonesia. Bagaimana memahami tentang Pancasila dalam konteks beragama. Jangan jadikan Pancasila sebagai alasan untuk menodai agama.
Itu kadang-kadang tidak beda-beda tipis loh Pak. Gara-gara ingin menyeragamkan, gitu. Ustaz Hanafi nggak boleh pakai kopiah supaya seragam semua, gitu. Padahal kalau mau seragam, kenapa yang tidak pakai kopiah disuruh pakai kopiah semua? Kenapa kok yang pakai jilbab yang justru disuruh lepas? Kalau ingin alasannya apa? Keseragaman. Ini kan salah kaprah namanya, gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah berkah para kiai kita, para ulama kita, termasuk peran IKAD itu luar biasa. Sangat tidak setuju dengan adanya ini. Dan alhamdulillah akhirnya diperbolehkan. Wah, tasnya pas kibra loh, gitu. Kenapa? Padahal kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Itulah jamaah sekalian, maka kita berusaha menghubungkan dengan maqasidus syariah. Imam Asy-Syatibi itu menyampaikan bahwa al-khamsah min maqasidus syariah. Ada 5 hal yang inti terkait dengan maqasidus syariah. Jadi ini yang kemudian nanti masuk dalam ranah kemerdekaan. Kalau jenengan punya hak asasi. Yang dimaksud maqasidus syariah itu intinya adalah kalau jenengan punya hak asasi terkait dengan bagaimana kalau jenengan sebagai individual, bagaimana kalau jenengan dalam konteks ritual kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bagaimana eksistensi kalau jenengan dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Niku Pak. Makanya maqasidus syariah itu maknanya adalah hakikat kemerdekaan dalam 5 hal. Yang pertama Bapak, ada namanya hifdzuddin. Ini seandainya ada layarnya gitu, jenengan bisa menyaksikan tulisannya. Jika dulu aku bosen. Pak Budi ya, Pak Budi ya. Aku sengiling Pak Budi soalnya wonge eling-eling kayak wakil presiden zaman Pak Umar Wirahadi Kusuma ya mungkin ya. Mirip-mirip itu ya. Nah, yang pertama, maqasidus syariah, ya, inti yang pertama adalah hifdzuddin, ya, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, apa? Menjaga jiwa. Dan terus kalau jenengan siji ini maksudnya apa? Punya hak asasi di dalam beragama. Sebagai manusia dilarang untuk tidak beragama. Ya, komunis, ya kan? Makanya haram di Indonesia. Kemudian apa? Hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Punya hak asasi untuk hidup. Ya, kalau jenengan berhak untuk hidup di Indonesia, untuk hidup di Pondok Bundawaidah, ya, dimanapun panjenengan berada. Yang ketiga, hifdzul aqli, apa? Menjaga akal. Memiliki kebebasan untuk berakal, berinovasi, ya, dengan tafakur kita, dengan akliyah kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga apa? Harta benda. Nah, dari ini Bapak Ibu, maka panjenengan kemarin mengkaji tentang dagang, gitu, bagaimana berbisnis secara Islam. Itu ternyata dari sini Bapak Ibu. Maka izinkan saya menyampaikan satu persatu. Yang pertama hifdzuddin, yaitu menjaga apa? Agama. Bahwa syariat Islam itu Bapak Ibu yang saya muliakan sangat menghormati, ya, kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak ada pemaksaan sedikit pun. Ya, baik itu berkehendak harus mengikuti agama Islam ataupun tidak ada. Ya Pak ya. Jadi jangan dikira bahwa orang itu kadang-kadang memutarbalikkan fakta. Umat Islam yang sangat toleran ini kadang-kadang dibikin seakan-akan intoleran. Ya seperti tadi itu contohnya. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Apa ayatnya? Di surah Al-Baqarah ayat 256. Setelah ayat kursi Pak, apa itu? La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan Pak dalam beragama itu. Tidak ada yang namanya harus masuk Islam kalau tidak diperangi. Diperangi itu karena mereka melawan kita.
Ajakan yang begitu indah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ternyata disikapi secara frontal. Mereka mengajak perang seperti hanya di Palestina itu. Ya, itu wajib Pak kula jenengan berperang itu. Ya, mulane monggo besok ke Palestina bareng-bareng nggih. Potongane kula jenengan ae. Ya Allah, ya minimal berdoa ya Pak ya. Doakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan di Palestina benar-benar mendapat kemerdekaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kenapa tidak ada paksaan? Lanjutannya, qad tabayyanar rusdu. Sungguh telah jelas, transparan yang namanya hidayah Allah. Islam itu aslinya hidayah yang paling tepat, ya, tepat sasaran, ya, untuk komitmen kula jenengan, konsekuensi kula jenengan sebagai manusia. Terus kesempurnaan manusia niku pada hakikatnya kembali kepada fitrahnya, gitu. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Dengar Pak. Ternyata fitrah Gusti Allah niku adalah ad-din hanif, agama yang lurus, yaitu Islam. Aslinya ngoten Pak. Kok nek wis dihubungne karena hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ternyata bayi yang lahir mesti fitrah Pak. Fitrah itu apa? Ya dinul hanif tadi itu. Agama Gusti Allah, agama Islam. Ngoten Pak. Sehingga kalau orang itu Islam berarti sudah mempertahankan fitrahnya sejak lahir. Ketika tidak Islam, maka berarti terpengaruh dengan illa an abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Mungkin karena kedua orang tuanya, orang tua itu bisa jadi orang tua kandung kulon jenengan, bisa jadi lembaga pendidikan atau guru-guru kulon jenengan, yang ketiga bisa jadi lingkungan yang membimbing mendidik putra putri kulon jenengan, sehingga kadang-kadang bapak beriman, anaknya kadang-kadang jauh dari aturan. Bapak ibu ahli ngaji, anak-anaknya pintar nyanyi. Panjenengan rajin berdoa, anaknya hanya bisa lagunya kemana. Bingung akhirnya. Makanya diwanti-wanti sama Allah surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Pak, kasarane ngoten. Cara bahasa kula niki wong kula yang Irak ini ngene jarak. Bahasanya kayak ngeten, nggih. Cara bahasa kula niku selalu ngendikan ngeten. Pak, Bu, sampeyan niku aja ngibadah dhewe, aja khusyuk dhewe, aja istiqomah dhewe. Deloken anak-anakmu, generasimu. Waspada, hati-hati, mawas diri. Ya. Contoh niku pitik babon, terutama mbok-mbok ini, mak-mak ini. Halo, Mak. Saya semawon malah mak bongki. Nuwun sewu Pak, jenengan kalau lihat faktabiru ya ulil albab, faktabiru ya ulil absor, ya kan? Kullu syai'in ibrah, segala sesuatu itu ibrah Pak. Panjenengan kalau mirsani pitik babon nuwun sewu, nek bar ngendok, unine napa Pak? Kokok betok nulak kula jenengan gitu. Ini kok asli ngaten, astagfirullah, astagfirullah ngoten Pak. Ya Allah mohon ampun ya Allah, kula ayune koyo ngene kok anakku gemblundung koyo watu Gusti. Astagfirullah, astagfirullah, ngoten Pak. Lah krungune kula jenengan apa? Kokok betok ngoten nggih. Itu gale pitik jago niku lho Pak. Sebagai orang yang jantan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwamun itu apa? Tegak, menegakkan. Ya Pak ya? Seorang yang jantan itu harusnya tengah malam itu membangunkan keluarganya Pak. Makanya pitik babon beda meneh ambek unine pitik jago. Lah pitik jago ini apa Pak? Cukur-cukur, ngoten nggih. Niku asline uzkurullah, ngoten Pak. Bangunan sira kabeh wong benawa, uzkurullah, zikiran nang Gusti Allah. Uzkurullah. Lah krungune kula jenengan, kukuruyu. Mangkane pitik jago niku Pak, lek jenengan pirsani, munine kukuruyu niku berjam lho Pak. Enggak sembarang muni lho. Mulai jam 12, kok meneng. Jam 1 muni meneh Pak. Sampai menjelang subuh. Subuh akhirnya rame. Karena apa? Digugah jam 1 gak tangi, jam 2 gak tangi, jam 3 gak tangi. Akhirnya subuh gerutu kayak unjuk rasa, ya kan?
unjuk rasa, ayo BBM naik, PLN naik, oh kukuru, dan sebagainya. Niku Pak asline. Jenengan ngertos unine kodok niku. Soalnya wong kutha iku mau mari nggih. Lho kodok niku ngelingaken kula jenengan mengesahkan Allah, Pak. Tul kan nggih, kono tul ngoten nggih. Asline sausat kul wallahu ahad, kul wallahu ngoten kan. Salam. Ulang. Lah, mang. Jadi Pak Budi ya cocok Pak Budi jadi Pak Yaya sih. Lho nuwun sewu lho Pak. Niki kita napa nggih namung otak-atik matuk, tapi jadikan sebagai motivasi kangge kula jenengan. Ngoten Pak. Nuwun sewu kembali kepada pitik babon. Kenapa kok astagfirullah? Karena bentuknya enggak sama. Lah kula jenengan nggih ngoten, ya Allah, saya sudah istiqomah di Al-Ghafur. Moga-moga anakku bisa yo koyo ngono, ngoten lho Pak. Tapi tidak hanya astagfirullah tok, akhirnya apa? Dingkremi. Gini apa mboten? Pitik babon niku nek bareng ngendhog dikremi. Mungkin dhek niku mari mencolot terus muhasabah. Lho iya. Masih elek-elek ngono ya anakku dhewe kok. Ya terus piye kan ngoten gitu. Akhirnya terpaksa balik, Pak. Kembali ke petarangannya terus napa? Dingkremi, Pak. Dididik. Selikur dina, Pak. Nggih, selikur niku 7 kali berapa? 7 kali 3. Kenapa kok 7? Supaya punya tujuan hidup. Kenapa kok 3? Siji ben ngerti hakikat Gusti Allah, loro ben ngerti hakikat sunnah Rasulullah, sing nomor 3 ben ngerti carane rahmatan lil alamin kepada sama-sama makhluk Gusti Allah. Niku ben ngoten niku, Pak. Mulane muncul santri. Nah, ini tak terjemahno gak mari-mari ngaji niku. Ngono lho, Pak. Santri niku santri memperbaiki 3 hal itu tadi. Niku dingkremi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Cek oleh hidayah Gusti Allah biar jauh dari kemaksiatan, kelajutan, kemungkaran. Ngoten, Pak. Aku lan jenengan, bapak ibu ganteng, ibu cantik. Lah kok anake tukang nyolongi pitik. Lah kan susah, Pak. Nggih, naudzubillah. Bapak ibu ahli ndonga karo sing kuwasa. Lah kok anake tukang godhohi bojone tangga umpama iki. Naudzubillah. Niku ngoten niku, Pak. Mulane dalam hal ini maqasidus syariah yang pertama hifdzuddin adalah menjaga agama. Ini termasuk dalam hal amalan ibadah kula jenengan dijogo. Nek anjene Islam ya Islam sing apik, Islam sing kafah. Ngoten, salate sing apik, zakate sing sempurna, zikir dungane sing khusyuk. Niku termasuk hifdzuddin. Nek kula jenengan sebagai wong muslim, muslimah kok ngibadahe sekedar ngibadah, men orang Madura norak bontek di rumah. Gitu. Lah ini akhirnya dipertanyakan bagaimana hifdzuddin kula jenengan. Padahal dalam syariat, dalam fikih itu ada maqasidus syariah, tujuan disyariatkan kula jenengan beragama itu seperti apa. Dengarkan Bapak Ibu, maqasidus syariah. Jadi satu, maqasidus yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama dalam arti tidak ada pemaksaan orang lain untuk masuk agama Islam. Yang kedua, ketika kula jenengan sudah masuk beragama Islam, maka bertanggung jawab mengamalkan, menjaga syariat Islam sesempurna mungkin. Udkhulu fis silmi kafah. Lah sing nomor 3, niki yang paling berat, Pak. Napa? Nek jenengan wis berhasil menjadi seorang muslim, maka jagalah Islam dari penistaan orang lain. Dari gangguan musuh-musuh Islam. Nuwun sewu nilai datang dawuhipun Rasulullah. Makanya zaman akhir itu Islam itu kayak hidangan, Pak. Tinggi apa? Tinggi rebutan. Rebutan itu apa? Menghancurkan. Jadi anak kula jenengan itu dibikin ya apa caranya galau terhadap agamanya sendiri, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Ini ngapunten para pemirsa di YouTube IKADI maupun di YouTube kami nanti ya. Itu saya tadi nge-share sebuah kajian saya, ya, karena grup itu kan macam-macam, bahkan di YouTube ada di Facebook ada yang komentar bahwa ini negara Indonesia dan sebagainya. Saya sampaikan, ini ceramah ini saya sampaikan untuk kita umat Islam.
Termasuk ketika saya menyampaikan dawai Gusti Allah, inna dina indallahil Islam. Itu kan hak kita sebagai kaum muslimin, gitu. Sebagai orang Islam, tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Yang salah itu kalau saya dakwah di depan orang non muslim. Saya jelaskan itu, Pak. Jadi netizen jangan salah arah, salah kaprah. Bukan bubra. Memang Indonesia negara Pancasila, negara beragama. Ya, saya Islam, tapi tidak merugikan, bahkan tidak menghina orang lain. Oleh karena itu, tolong agama lain, ya, jangan menghina umat Islam. Bahkan kita dengan tegas, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi, gak ada yang melebihi Islam. Dengan tegas Allah menyampaikan datang ke panjenengan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal. Itu yang dawuh Allah loh, Pak. Barang siapa yang melakukan seluruh amalan-amalan yang tidak disandarkan dalam bingkai keislaman, maka fala yuqbala, lan itu tidak akan diterima amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat termasuk orang yang rugi. Jare pujiannya anak putu kula jenengan, rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, nang akhirat disiksa bakal mlebu neraka. Ngono. Aja mentang-mentang nang dunya karo artis, ya kan, karo wanita cantik, nanti di akhirat masya Allah disiksa malaikat. Nang akhirat ora ana soto babat, ngoten lho, Pak. Nang akhirat ora ana jus apokat, nang akhirat godone malaikat kanggo wong sing gak gelem taat. Ngoten nika. Lagu-lagu ngoten niku diajarkan anak-anak kula jenengan. Aja malah lagu rungkat. Entek-entekan. Naudzubillah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi termasuk kula jenengan menjaga ibadah kula jenengan. Dalam konteks hadis sahih, as-sholatu imaduddin, menjaga sholat kita sebagai punjeri agama. Niku dieling-elingke kula jenengan, sak keluargane, sak anak cucune, agar tidak meninggalkan syariat-syariat Islam, minimal jaga sholate. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, itu hifdzuddin. Intinya satu, tidak ada paksaan. Yang kedua, sebagai kaum muslimin Islam, yo jaga islami, dan jaga ibadahi. Sing nomor 3, jaga Islam kita, perjuangkan Islam kita dengan dakwah kita dari gangguan-gangguan orang lain yang akan merusak citra Islam yang mulia. Jadi ini yang pertama. Ingkang nomor kali, hifdzun nafsi. Apa? Artinya menjaga jiwa. Jadi kita punya hak asasi dalam Islam, dalam syariat, untuk menjaga jiwa. Napa? Menjaga jiwa kula jenengan melalui napa? Melalui 3 peringkat. Ya. Jadi kula jenengan punya kepentingan, Pak. Punya kebutuhan. Ada kebutuhan namanya daruriyat, ada kebutuhan namanya hajiyat, ada namanya tahsiniyat. Yang namanya daruriyat itu Bapak Ibu, sesuatu yang harus ada. Nek cara kula jenengan mungkin apa ya? Kebutuhan apa saja? Primer ya, apa? Primer ya. Yang pokok itu ya. Kayak ngunjuk, dahar dan sebagainya itu. Ya itu ya. Itu daruriyat. Itu wajib ada itu. Dan itu kita punya hak untuk itu. Makanya sampai di dalam Islam itu adanya kita wajib zakat, disunahkan sodako, infak. Itu dalam rangka apa? Memenuhi hajat hidup orang banyak. Barangkali ada saudara kita yang hari ini belum sempat makan minum dalam sehari karena tidak punya. Sampai seperti itu arahnya, Pak. Ya, sehingga nanti masuk dalam daruriyat. Kemudian yang kedua, dalam tingkatan hajiyat itu adalah yang sekiranya kalau toh nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada lebih baik. Panjenengan intinya adalah dahar. Yang penting nggak kenyang, nggak kelaparan. Tapi seandainya panjenengan kepengen tuku mobil Alphard, nggak apa-apa. Minimal Alpha-TK. Umpama ini, ya, seperti itu.
Jadi kalau toh tidak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada bisa menyempurnakan kehidupan kita. Maaf, saya bisa sowan datang ngarsa panjenengan, ya, karena saya punya mobil. Seandainya saya jalan kaki dari Duku Kupang ke sini, Pak, berapa jam? Gak situ tekan gini gitu. Nah itu, Pak. Nah, berarti adanya kendaraan ini namanya hajiat. Lebih baik. Kalau toh tidak ada, yang penting saya tidak kelaparan. Ngeten, ya. Itu jamaah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahsiniyah. Tahsiniyah apa? Ditetapkannya tata cara makan minum, adanya keindahan-keindahan. Panjenengan rawuh mriki minimal secara syar'i formal, jenengan pokoknya yang penting nutup aurat baina surah war rukbah, antara pusar dan lutut. Aslinya wis oleh, Pak. Bapak-bapak loh ya, bukan ibu-ibu, ibu-ibu tutup ya. Jenengan ketika sholat minimal aurat panjenengan menutup antara di atas pusar sampai di bawah lutut. Niku pun sah, Pak. Ya, Pak, sama coba sesuk ngono ta. Masjid Al-Ghafur sarungan sak menit tok. Itu sah, Pak. Enggih. Tapi di sini ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa, aji ning raga saka busana. Wong arepe sowan dhateng ngarsanipun Allah kok. Gitu. Ngoten khudzu zinatakum inda kulli masjid. Itu ayatnya. Makanya tahsiniyat. Andaikan pakai itu juga boleh, sudah sah sholat kita karena netepi aurat panjenengan. Tapi mosok ya pantes lah. Ini namanya tahsiniyat. Monggo panjenengan berhak untuk itu. Ya, ada yang pakai sarung, ada yang pakai niki saya pakai daster ya tuh. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, ini Pak. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan garis yang jelas. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ya saya Allah gitu ya. Mriki ngawa gitu wis. Walladzina la yad'una. Jadi kula jenengan menjaga jiwa. Dari apa? Dari pemelencengan akidah. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah atau menyembah Allah ada sekutu bagi Allah. Jenengan ya salat tapi barang gone kuburane Mbah Sangkil. Ya, jenengan salat, jenengan donga tapi barang gone Mbah Bungkul, Mbah rondo 7 tahun, Mbah. Ya. Naudzubillah. Nek kula winginane Pak, masih kula dudo DRS, dudo rodok suwe. Niku ternyata gak suwe-suwe Pak. Ndonga kula namung Gusti Allah, ya Allah paringono judu. Alhamdulillah. Sekarang selalu mendampingi saya bagaikan Rama dan Sinta. Udah remah karena eyang ya, gitu. Saya bilang yang itu sayang bukan eyang Pak, ngawur. Ini jamaah sekalian, ya. Itu satu. Yang kedua, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa kecuali yang dibenarkan melalui kisos misalnya. Itu di fikih Fathul Qorib juga ada. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh kita bunuh sembarang. Loh jomene kok bunuh awake wong. Awake dhewe ini lho gak boleh. Wes toh, masa kula jenengan diuji. Banyak masalah dalam hidup ini. Bahkan sampai frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati. Niku gak oleh, Pak. Mata ini awake dhewe. Apa meneh mata ini wong liya. Niku hifdzun nafsi. Hebatnya Islam di situ, Pak. Makanya ada aturan-aturan, ada had, ada kisos, ya kan? Itu untuk menjaga agar jiwa seorang manusia ini menjadi selamat. Makanya Islam aslama yuslimu, Islam menyelamatkan. Oh, tenang. Bahkan di dalam surah Al-Maidah 32 itu, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Intine ngeten. Wong niku nek mateni wong liya, niku ibarate padha karo mateni wong sak donya, Pak. Bahkan nama qatalan nasa jami'a, mateni wong kabeh. Saking gedene membunuh orang lain tanpa dibenarkan. Tapi saat ini nyawane wong koyo nyawa tikus ya, Pak.
Gara-gara nagih gak dikai ngoten niku. Bahkan kadang-kadang sing nagih malah dipateni. Gitu. Dan saat ini wong niku nek wis kadung nyilih niku masyaallah sikil di nek perlu didilat-dilati ngono. Begitu kok nagih Pak, masyaallah. Tapi nggih kula mriko Pak, tengene kono wae yo. Karena kono wae nggih. Ten menawa insyaallah mboten nggih. Mboten beda maksudnya. Nih, nggih. Itu jamaah hifdzul nafsi, menjaga jiwa sehingga kula jenengan baik diri kita, ya, keluarga kita jaga untuk bagaimana mereka mendapatkan napa nggih asupan kasih sayang kula jenengan kepada orang lain. Diharamkan kita untuk bertengkar dan sebagainya. Segitunya Pak. Makanya sebelum Pancasila ada Persatuan Indonesia sila ketiga, ya, jauh sebelumnya ada maqasid syariah yang namanya hifdzun nafsi, menjaga persatuan kesatuan kula jenengan. Ngoten Pak. Ya, jadi kurang apa kita? Oh Pancasila itu yang mencetuskan para ulama kok. Ngoten lho. Jadi berbanggalah kita. Pangeran Diponegoro niku masyaallah Pak. Kerise kok aja macam-macam, gak padha kok kerise kula jenengan. Nggo medeni bojone tok niku kono saestu niku kesaktian. Memperjuangkan bangsa Indonesia ini para ulama Pak. Ya, walaupun kadang-kadang itu ditutup-tutupi. R.A. Kartini Pak, niku seorang santriwati Pak. Nggih, gurunya Kiai Soleh Darat di Demak itu, Masya Allah, setiap hari pakai kerudung Pak. Yang muncul apa? Pakai konde. Ya, ini jamaah sekalian, artinya monggo menjaga diri kita, keluarga kita, ya, dalam bahasa At-Tahrim ayat 6 itu bu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita, keluarga kita dari apa-apa yang sekiranya akan merusak kehidupan mereka, pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam siksa api neraka. Itu nggih Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dilanjut apa selesai di sini? Yuk plong-plong itikaf kabeh. Sudah isa nggih. Oke, jadi ya, baru dua, satu hifdzuddin, menjaga agama, yang kedua hifdzun nafsi, yang ketiga sudah ada? Belum ya? Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga apa? Akal. Akal ini Bapak Ibu yang saya muliakan adalah satu-satunya yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang namanya ahsani taqwim, sebaik-baiknya penciptaan, itu penyempurnanya, ya, titik tolaknya ada di dalam akal itu. Ngaten Pak. Makanya sehebat-hebatnya makhluk selain manusia, tidak ada yang melebihi kesempurnaan manusia. Kenapa? Karena diberi akal. Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala walaqad karramna bani Adam, memuliakan kula jenengan bani Adam. Meneng-meneng kula jenengan iki keturunan Nabi, Pak. Ya, ketika sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya ya Pak ya, harus DNA, ada yang Ba'alawi atau apa. Jenengan itu lebih dari Ba'alawi jenengan itu. Karena kan Ba'alawi, jenengan Ba' tak sak jim hak khoten. Ya, kula jenengan keturunan Nabi. Nabi sinten? Nabi Adam. Ndak main-main Pak, jenengan itu meneng-meneng para wali kabeh niki. Minimal wali murid, wali nikah. Iya. Kenapa ya? Dengan akal kula jenengan itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Akal yang bisa membantu manusia untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ngoten Pak. Lah wong menungso jika ya akal, gak gelem berpikir, afala tatafakkarun. Wong murid kok jek wal kedua, soalnya jika ya akal. Ngono. Nek wis dikai akal ya ojo wal kedua, ora kodhok, ora kadal, ora guling, ora bantal, ora watu, ora ungkal, ora dalan, ora aspal. Ya, ora pasir, ora gragal, ora haram, ora halal. Pokoke kalu ya dikuntal iki piye? Naudzubillah, iku jenenge duduk manungsa tapi menungso. Nek manungsa niku manunggaling kawula karo sing Maha Kuwasa, manungsa manunggaling rasa.
Nek rasane niki haram ya tinggalno, ngoten lho, Pak. Oh, jadi manungsa halal haram dilabrak wae. Ya, niki kan masalah, Pak. Ngoten. Akhirnya apa? Bahagia di atas derita orang lain. Bahagiamu adalah dukaku, preketek. Ngoten niku lho Pak nuwun sewu. Kadang-kadang menungso niku ngoten niku. Mulane dadi manungsa aja menungso. Nek menungso niku napa? Menus-menus ora krasa saya tuwa kakean dosa. Dadi wong sing duraka karo Allah sing kuwasa, ingat biji mlebu neraka. Ngoten niku lho Pak. Nggih. Semono ae tambah gari kudu ngamuk aku. Masyaallah. Islam itu sangat menghargai Pak orang yang berakal itu. Tenggene surah Ali Imran ya Pak ya 191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari apa? La ayatil liulil albab. Ya Allah, nggih. Jadi kalau jenengan dibentangkan ciptaan Allah, nggih. Oh jawabannya ke alam semesta. Wa fi anfusikum ini loh afala tubsirun. Nang gone awakmu dhewe iku lho ana tanda-tanda kebesaran Allah. Mosok ya ora ngerti. Mosok ora ndelok rek kasarane ngoten nggih. Mosok ora ndelok awakmu iku ana tanda kebesaran Allah. Dikai akal mikir kan ngoten Pak. Maqasidus syariah inti ya esensi ya punjernya syariat itu ya ketika kula jenengan yang ketiga menjaga akal kula jenengan dige mikir. Nggih, nek wis mikir akhirnya zikir kan ngoten. Kula niku sering matur 5T, Pak. Nggih, 5T. Tafakur, tadzakur, tasyakur, gitu. Taubat, tawakal. Niki kunci T, Pak. Nek kula bahagia. Apa iku? Ya kapan-kapan sampean undang meneh. Lha niku ngoten niku, Pak. On sewu, mulane kula jenengan dengan akal supaya berpikir. Ada penciptaan langit dan bumi, ada siang dan malam. Kula jenengan diciptaan yang berbeda-beda. Ya Allah, saya dengan Bapak yang di pojok sana bersandarnya kayak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Siapa namanya, Pak? Seneng saya lihat duduknya itu kayak orang yang tawakal sepenuh hati gitu ya. Pasrah. Mbok dijiwitono bojone ya pasrah wae. Ya. Itu Pak. Jadi Masya Allah ini peran akal kula panjenengan. Maka dengan berpikir itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan predikat SK datang panjenengan yang namanya ahsani taqwim. Jangan sampai gara-gara tidak menggunakan akal summa radadnahu asfala safilin. Balik Pak tenggene asfal. Asfal itu bahasa Arab Pak, aspal gitu. Aspal itu apa? Yang paling rendah, makanya aspal itu mesti nggone nang isor. Ora ono gendeng aspalan iku gak ono. Kok bahasa Arab Pak? Akeh lho istilah bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Tunggale kabel itu loh Pak. Kabel itu bahasa Arab hablun, ya. Hablum minallah, hablum minannas. Mulane kabel niku mesti ono positif karo negatif loh. Saman tembok nih mesti konslet. Saman jukuk salah siji mesti mati. Mik niki mesti ono min plus ini. Niku hablum minallah, hablum minannas. Nah ini saman benturkan antara hablum minallah, hablum minannas. Kok saman benturkan tidak dengan sinkronkan sesuai dengan koridor yang ada, rusak Pak hidup ini. Niku kabel. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Gusti Allah, ya kan? Hablullah, kabel Pak. Berpegang teguh pada tali agama Allah. Pegangan. Itu Pak, kabel. Mulane enten mobil sing teko bahasane asmane Gusti Allah Pak. Mobil napa? Karimun. Itu Karimun itu Maha Mulia. Iya, ya. Masya Allah. Niku lho Pak. Mulane kula jenengan monggo ibro-ibro niki dijadikan sebagai sumber kula jenengan menggunakan akal pikiran kula jenengan agar kula jenengan dalam hidup ini insyaallah satu pun Rabbana ma khalaqta hadza batilah, tidak ada yang sia-sia. Ngaji kali kula nggih insyaallah enggak ada yang sia-sia. Mungkin tidak sebaik dengan guru kita. Ya. Ya nanti guru kita misalnya nggak datang, ya tolong dimaklumi, pasti ada
hikmahnya, nggak ada yang sia-sia. Dagang ini aku kan nggak payu Pak. Makanya mesti ono hikmahnya. Bahkan musibah pun pasti tidak ada yang sia-sia. Itulah gara-gara kita menggunakan akal. Termasuk ngaji ngeten iki diteruske ya ono hikmahe, tapi nek mandek sakmene luwih apik insyaallah koyoke. Ngoten lho. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan-pertanyaan boleh jenengan komen-komen tengene YouTube-nya IKADI. Tolonglah nggih. Jenengan share-share itu YouTube-nya IKADI nggih Pak nggih. Ojo YouTube-nya dangdut tok jenengan anu nggih. Monggo jenengan share, sampaikan ke teman-teman, like, share, komen-komen di situ. Ya, karena di situ ada guru-guru kita, Ustaz Rahman, ya. Malah Hanafi ini malah jarang tampil di channel YouTube ini ya. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.